Halo Tribuners, apa kabar? Jumpa lagi bareng saya Yuda Kristiawan di rubrik Inspiring Beauty. Dan edisi kali ini saya ada di Coffee by Mountain Match and the Sun. Halo Tribuners, jumpa lagi di rubrik Inspiring Beauty bareng saya Yuda Kristiawan. Dan di samping saya sudah ada Fata Surfi ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng Fata. Boleh disapa-sapa dulu teman-teman. Halo Tribuners, salam semuanya yang di rumah, semoga sehat selalu. Oke, langsung aja ngobrol sama Fata Surfi. Dia adalah seorang barista dan pegiat kopi lah aku nyebutnya ya, lebih enaknya. Dan dia punya usaha coffee shop ya di wilayah Jogja. Sudah ada 2 ya? Ada 2. Oke, dan kita akan ngulik perjalanan Fata di dunia kopi ya. Bagaimana dia sampai jatuh cinta dengan dunia kopi. Fata, thank you ya sudah meluangkan waktu untuk rubrik Inspiring Beauty. Sama-sama. Ya, ini boleh ceritain ke Tribuners dan teman-teman yang mungkin sekarang lagi merintis usaha di dunia kopi. Tentu saja ketika merintis usaha dunia kopi kan juga harus tahu seluk-beluk kopi ya. Minimal kan dia ada basic gitu ya. Nah, kalau Fata ini kan dari barista itu. Sejak tahun berapa, Fata? Dari tahun 2015. 2015 udah mulai, berarti mostly ini udah tahun ke-6 ya? Iya, tahun ke-6. Ya, tahun ke-6. Di tahun ke-6 kamu sudah punya 2 coffee shop ya? Ya, bisa bener ya? Gitu sih. Ini 1 tahun ya berarti ya? Yang pertama? Yang pertama itu tahun berapa? Di tahun 2018. Oh, 2018 berarti udah 3 tahun ini ya? Udah 3 tahun. Oke. Kalau yang ini masih baru banget. Baru banget ya, baru lahir ya. Ini namanya sekarang CXMM and the Sun. Karena kerjasama sama temennya ya? Iya, benar. Oke. Nah, Fata, mungkin banyak yang pengen tahu gimana pertama kali kamu bisa nyemplung di dunia perkopian, terus akhirnya jatuh cinta dan kamu bergelut menjadi seorang pegiat kopi. Jadi itu awalnya di 2015 kan aku masih kuliah ya. Masih kuliah dan masih butuh uang jajan gitu. Nah, akhirnya pilihannya adalah part time ya? Iya, part time. Tapi kan dulu di 2015 belum begitu banyak ya. Paling enggak aku kan anak pariwisata. Masih kuliah pariwisata tuh. Jadi awalnya tuh kalau mau kerja mungkin casualan di hotel gitu. Sedangkan di hotel kan ya cuman bersih-bersih, angkat-angkat gitu sih. Nah, pas di grup WhatsApp, grup Line ya dulu tuh Line angkatan, ada tuh tawaran jadi barista. Nah, tapi aku nggak tahu itu barista. Barista tuh apa gitu. Benar-benar dari nol ya, ngapain ya? Yang aku tahu cuma bartender kan dulu. Tapi kamu waktu itu sudah rajin ngopi nggak? Maksudnya sudah tahu ngopi sama sekali? Sama sekali nggak minum kopi nol gitu. Ya? Iya. Dari zero bener ya? Tapi keluargaku semua minum kopi. Dan kakekku juga punya usaha kopi sih di Sumatera. Oh, di Sumatera? Iya, di mana Sumatera? Di Padang. Jadi punya pabrik kopi robusta gitu. Oh, ternyata darahnya dari kakek ya malah. Dari kakek. Tapi aku nggak tertarik sama itu. Dan bahkan barista pun kamu nggak tahu dulu ngapain? Nggak tahu. Tapi setelah ikut itu, aku apply nih sama temanku gitu kan. Ternyata keterima gitu. Keterima. Terus kerja gitu kan, kerja hospitality biasa. Aku udah bisa gitu kan. Ternyata kopinya yang diulik banyak sekali. Dan dari situ aku pengen belajar dan jatuh cinta, akhirnya berkarirlah di kopi. Kalau bahasanya teman-teman pegiat kopi itu bolehlah dibilang kopi di Indonesia ini sudah merdeka ya. Karena gitu. Semua punya kopi sekarang ya. Kalau dulu kan mungkin misalnya kopi ya Indonesia gitu. Misalnya yang paling terkenal mungkin kopi Gayo dan sebagainya. Sumatera gitu, ya. Bahkan sekarang kopi Merapi juga udah dikenal. Kopi Menoreh gitu ya. Terus setiap daerah yang punya kebun kopi sekarang punya brand kopinya sendiri kopi, gitu ya. Iya sih, dan itu memang varian rasanya luar biasa. Bener nggak gitu? Bener sekali. Indonesia tuh sebenarnya keren sih kopinya tuh, enak-enak gitu. Oke. Nah, Fata,
Terus apa yang membuat kamu yakin, terus kemudian memutuskan untuk aku ini nih dunia aku gitu? Kan masing-masing tentu punya momen ya. Ini dunia aku dan akhirnya kamu mungkin ya harus melepaskan mimpi-mimpimu yang lain gitu untuk fokus di sini. Gitu. Karena emang nyaman sih aku suka main di alam gitu, suka. Karena kan emang tujuanku sekolah pariwisata juga pengen jalan-jalan gitu. Dan ternyata emang kopi bikin aku jalan-jalan. Jadi aku mau ke kebun gitu kan, Aceh gitu ya. Itu kan harus jalan-jalan tuh. Nah kopi tuh bisa jadi alternatif, bisa jadi apa ya, jembatan lah untuk itu, kayak gitu. Kalau lihat konsepmu membuat coffee shop ini kan outdoor ya, terus harmoni dengan alam. Nah, ini ada basic pecinta alam atau gimana sebenarnya? Enggak sih. Enggak juga. Enggak ada. Ya kuliah dulu pariwisata aja gitu. Nah, suka main-main di alam dulu kan. Tapi suka gitu. Naik gunung juga suka? Suka tapi enggak terlalu edik ya? Kenapa yang dipilih konsep Coffee by Mountain Match gitu? Jadi itu awalnya emang aku sama partnerku. Dulu partnerku yang punya merchandise mountain gitu. Berarti dari awal merchandise pendakian gunung gitu ya? Iya, lebih mountain, ke casual, baju-baju casual. Tapi merch brandnya gunung. Gunung, Nah dari situ akhirnya pas kita buka offline store sekalian. Ya sama aku kan, karena aku udah berkecimpung di kopi, ya kita bikin coffee shop juga gitu. Nah, mungkin juga banyak yang penasaran dengan Fata. Kan kalau di dunia kopi juga ini juga dunia yang sebenarnya sangat menjanjikan ya. Misalnya kita ikut kejuaraan barista, bisa kelasnya internasional, dan Indonesia punya regenerasi itu ya sampai sekarang ya, yang juara-juara dunia. Nah, Fata sendiri untuk kalau orang nyebutnya prestasi atau mungkin capaian paling tinggi di dunia barista waktu itu ikut kompetisi apa? Kalau paling tinggi sebenarnya tuh pengen tinggi lagi ya, pengennya tuh pengen ikut terus ya. Ikut terus, tapi karena udah punya usaha gitu kan. Masih waktunya harus dibagi. Kalau dulu aku ikut lomba-lomba lokalan awalnya kan, lomba-lomba di beberapa kota gitu. Terus pernah waktu aku di 2016 itu lomba ke se-Jawa Tengah kayaknya, barista se-Jawa Tengah gitu. Di Semarang kalau nggak salah aku ingat. Itu manual brewing. Jadi V60 yang aku pakai itu juara pertama, alhamdulillah. Dapat juara pertama langsung. Itu kejuaraan yang kamu ikuti keberapa setelah sekian keberapa ya? Aku nggak inget banget untuk keberapanya. Mungkin ketiga ya. Terus kamu menyabet juara satu di kategori manual brewing ya. Kamu pakainya V60 tadi. Nah dari situ mungkin itu apa kamu rasain sebagai momen ternyata aku bakat juga gitu, atau kamu nggak nyangka sebenarnya? Nggak nyangka sih sebenarnya. Ya? Kayak tiba-tiba ditantang gitu kan. Berani nggak ikut nih? Berani gitu. Ternyata menang gitu kan. Jadi kayak tapi emang passion aku di manual sih awalnya. Kerja di barista tuh emang aku suka ngulik manual brewing gitu. Makanya mungkin ya setelah itu aku pengen belajar terus gitu. Ya, makanya setelah punya coffee shop, kamu juga fokusnya di cold brew ya, ini salah satunya produknya dari CXMM and the Sun. Ini ada cold brew, terus ada buah-buahannya, ada bulirnya strawberry tadi ya, aku udah rasain. Soal motivasi nih, masing-masing orang kan punya motivasi hidup ya untuk survive. Apalagi kita sudah melewati masa yang luar biasa ya, untuk bertahan dari semua lini kehidupan ya, karena pandemi 2 tahun ini. Nah, Fata sendiri tentu punya cara kemarin sampai bertahan dengan usahanya, apalagi ini menambah usaha masih dalam kondisi pandemi ya. Meskipun sekarang
bersyukurnya sudah kanal-kanal publik sudah mulai dibuka ya, meskipun masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, kamu sendiri bagaimana sih itu memotivasi diri kamu supaya kamu tetap konsisten di dunia kopi? Kalau aku sendiri sih untuk pribadi ya, ataupun di usahaku ini, yang penting sih kita bisa ngasih kalau kita jualan itu sepenuh hati gitu. Jadi ada koneksi ke orang lain. Jadi tuh orang pasti nginget kita dan kayak kesannya itu kan baik ya. Kesan ke orang itu orang nancep, jadi kayak ngerasa mau balik lagi tuh kayak nggak ada beban lah ya, malah kangen gitu ya. Nah, aku sih dari situ mungkin banyak orang-orang yang masih ada koneksi dari situ. Menurutku membantu di kala pandemi juga. Dan pasti online food. Aku pasti jualan di online juga kayak gitu. Makanya yang ini kedai yang ini aku bikinnya emang khusus untuk take away. Take away ya. Jadi kalian mau minum di sini atau mau dibawa pulang kan gelasnya bisa gitu kan. Ini praktis sekali ya. Praktis. Dan nggak usah pakai sedotan juga. Nanti juga bisa bakalan bikin yang di luar kota sih buat kirim paket gitu. Ya. Ini pengembangan bisnisnya seperti itu ya. Iya. Menarik sekali. Masih soal kopi. Nah, ini ketika kamu sudah 6 tahun melalang buana di dunia kopi. Selain kamu fokus di brew, manual brew itu, ada rencana pengembangan apa lagi sih yang pengen kamu lakukan di bidangmu ini? Kalau rencana sih aku pribadi pengennya kelas bukan buka kelas sih, kayak aku pengen ngembangin untuk diriku sendiri juga, kayak biar nanti aku bisa berbagi itu, sharing. Karena tujuan awalku juga punya usaha tuh untuk tempat mereka tuh bisa sharing sama aku gitu. Tidak sekedar menikmati produknya, tapi jadi juga emang bisa kita sharing aja apa yang udah pernah aku dapat ke sharing ke orang kayak gitu. Saling ya, barangkali juga Fata ternyata belum tahu nih, ternyata ada kopi yang ini gitu ya. Mungkin bisa saling melengkapi gitu ya, meskipun kadang-kadang kan pengunjung atau tamu yang penikmat kopi kan dia juga punya sesuatu ya yang bisa menginspirasi tempatnya juga ya, begitu ya. Iya, benar-benar. Oke. Nah, mungkin Tribuners juga bertanya-tanya ini ketika ini kan sudah di tahap kamu berkarya ya dengan produkmu sendiri gitu ya. Nah, selama ini ketika ini sudah berjalan, apa sih yang masih sebutannya kendala mungkin ya yang masih kamu rasakan agar produkmu ini bisa setidaknya bisa diterima gitu. Kendalanya sih karena kalau untuk yang baru ini masih belum begitu ngerasain kendala kayak gitu. Mungkin aku harus lebih giat untuk mungkin promosi gitu ya. Jadi ya ngenalin, karena cold brew sendiri tuh nggak begitu banyak orang tahu sebenarnya. Taunya ya kopi diseduh dengan air panas gitu ya. Atau es kopi gitu ya. Ya, betul banget. Nah, tapi karena ini inovasiku yang aku bikin ini tuh ada campuran buah, bahkan aku nggak pakai gula, pakainya honey. Karena aku sendiri kan nggak suka gula ya sebenarnya. Jadi pengennya yang aku minum juga tuh diminum orang gitu, yang aman. Nah, dan rasanya tuh masih kopi gitu. Jadi selama ini sih jauh ini orang-orang semua bisa minum kopi ini gitu. Bisa menerima ya? Bisa menerima. Aku sih menerima banget ini. Kita coba lagi ya. Ya, memang manisnya tapi bukan manis gula ya. Jadi kalau manis gula ini honey ya. Jadi ninggal di tenggorokan biasanya. Tapi kalau ini enggak, dan ini kan campurannya ada minyak juga ini. Ada minyak, tadi ada bulirnya stroberi, dan rasa kopinya itu benar-benar nggak kalah sama rasa buahnya. Benar masih dominan. Balance. Cobain deh kalau nggak percaya, di sini di CXMM and the Sun ya, punyanya Fata Sutfi. Nah, by the way dulu kamu juga sempat beberapa kali pindah coffee shop ya sebelum berdiri sendiri ya. Iya.
Kemana aja waktu itu boleh disebut? Coffee shop sih dulu tuh banyak ya. Karena kalau pindah itu kan juga kita tempat baru, belajar baru kayak gitu kan. Nah, dulu tuh aku pertama kali aku jadi barista tuh di kedai kopi Espresso Bar. Di kopi ya, itu lawas sekali ya itu di Jogja ya. Espresso Bar gitu. Nah, setelah itu beberapa tempat temen yang sempat ke temen juga ya. Jadi aku ikut temen dan temen-temen yang udah jago lah di kopi. Emang aku ikut karena aku butuh belajar. Iya, perlu belajar. Gitu. Terus yang terakhir sebelum aku buka coffee shop sih itu sempet setahunan lebih lah di Filosofi Kopi. Filkop ya. Oke ya. Memang habis itu aku buka sendiri dari 2018 sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Oke, terima kasih Fata atas waktunya dan ngobrolnya. Ya, setidaknya semoga bisa menginspirasi teman-teman yang sekarang sedang berjuang ya. Di dunia kopi, yang tadi pesannya Fata juga jangan pernah menyerah, karena memang belajar kopi itu luas sekali ya, ternyata kopi itu luar biasa ya. Tuh ada gitu. Apalagi varian kopinya itu sekarang luar biasa. Luar biasa. Jadi itu tantangannya justru ya, dan Indonesia kata Fata tadi memang kopinya itu kaya sekali ya. Nah, sekarang juga kalau ada teman nyebut kopi sudah merdeka di Indonesia itu ya benar adanya, karena masing-masing daerah sekarang punya kopi yang bisa jadi oleh-oleh lah setidaknya. Bukan hanya makanan saja. Sekarang kamu kemana? Ke sana, tolong ya kopinya gitu ya. Sekarang udah gitu ya. Dan kopi nama daerahnya gitu kan. Betul. Dan kalau ke Jogja jangan lupa member ke CXMM and the Sun. Nah, yang ada di daerah Magu Halso. Terima kasih banyak Fata, semoga kamu lancar ya usahanya. Amin. Sukses dan bisa menginspirasi banyak orang, karena semua orang pada dasarnya bisa menginspirasi, tapi kecantikan itu datangnya dari dalam hati. Kita jumpa lagi di Rubik Inspiring Beauty. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Matur suwun. Thank you. See you. Enak loh, bener loh.